Bab 5876. Nama, Kaisar Dewa Tertinggi Penulis, siput menjadi liar. Plus matikan mengatur ulang. Tuanmu salah. Lin Ruohan tersenyum dan berkata, sebenarnya, adikku lebih muda dari putrimu. Bagaimana situasinya? Mungkinkah Kaisar Dewa Tianyu Sang Gongyu menikah lagi? Tidak pernah mendengar hal tersebut. Lin Ruohan melihat ekspresi Mu Yun dan tiba-tiba memiliki ekspresi aneh di wajahnya, dan buru-buru menjelaskan, adikku terlahir sebagai janin dewa dan tinggal di tubuh ibuku selama ratusan juta tahun tanpa dilahirkan. Dia lahir setelah itu dunia baru mulai bersatu. Terlahir dengan janin ilahi. Mu Yun memandang Lin Yunxuan. Hanya orang ini. Mu Yun memandang Lin Yunxuan dari atas ke bawah, merasa tidak nyaman. Anak-anak Kaisar Dewa. Terus, seorang anak perempuan telah diculik di alam ekor 9, dan sekarang satu lagi akan diculik. Lin Ruohan tersenyum dan berkata, Tuan mudamu, biarkan saja anak-anak menangani urusan mereka sendiri, bukan? Mu Yun menelan roti dan tidak menjawab. Lin Ruohan berkata secara terbuka, undangan tuan mudamu untuk datang kali ini bukan hanya untuk masalah ini. Setelah mengatakan itu, Lin Ruohan menunjuk ke celah di langit dan berkata sambil tersenyum, ini. Tuan mudamu sangat ingin tahu tentang ini, bukan? Dari perkataan ibunya, Gu Beichen, Mu Yun merasa sesuatu yang besar akan terjadi di dunia baru yang damai. Lin Ruohan tersenyum dan berkata, Tuan mudamu, setelah kamu selesai makan, kamu bisa ikut denganku. Kalau begitu ayo pergi sekarang. Mu Yun berdiri dan berkata, aku kenyang dengan makanan ini. Dengan mengatakan itu, Mu Yun berbalik dan pergi. Lin Ruohan tersenyum dan mengikuti. Di dalam ruangan, Mu Yudan memegangi pipinya dengan ekspresi sedih di wajahnya. Lin Yunxuan berkata dengan cemas, pamanmu sepertinya tidak menyukai aku. Mengapa kamu ingin dia jatuh cinta padamu? Selama aku menyukaimu. Setelah Mu Yudan selesai berbicara, dia menatap ibunya dan berkata, Bu, apakah ayahku tidak mencintaiku lagi? Kamu, Xiao Yuner berkata dengan lembut, kamu harus memberinya waktu untuk beradaptasi dengan perubahan. Kalau begitu kalau dia tidak setuju, Ibu, kamu harus membantuku. Kata Mu Yudan langsung. Setelah memikirkannya, Xiao Yuner tersenyum dan berkata, jika dia tidak setuju, kamu bisa pergi ke Qin Mengyao dan Ming Yuexin akan membantumu. Mu Yudan tercengang. Xiao Yuner melanjutkan, saat itu, orang tua Qin Mengyao tidak menyukai ayahmu tidak peduli bagaimana mereka memandangnya, sekarang kurasa orang-orang dari klan Dewa Lima Roh memandang ayahmu dengan cara yang sama. Mu Yudan segera tersenyum dan berkata, aku mengerti. Mengambil roti di atas meja, Mu Yudan tersenyum dan berkata, Yunxuan, ayo pergi. Apa yang akan kamu lakukan? Praktik. Mu Yudan berkata langsung, sekarang ada orang di seluruh dunia yang ingin membunuh ayahku. Sebagai putri gembala, aku harus memikul tanggung jawabku. Nak, berperilaku baik, dan ayahku pasti akan menyukaimu. Petik 2. Lin Yunxuan berdiri dan pergi bersama Mu Yudan. Klan Lin yang besar tidak kalah dengan klan Gu. Dalam hal kemegahan, hidup, tetapi Kaisar Dewa klan Lin sudah mati. Namun, meski begitu, klan Lin masih memiliki keputusan akhir di dunia Tianyuan ini. Selain itu, ibu dari Lin Ruohan, pemimpin klan Lin, adalah Tianyu Kaisar Dewa Sang Gongyu. Sang Gongyu berasal dari klan Sang kuno. Secara umum, dua dunia, dunia Tianyuan dan dunia Tianyu, sering dibicarakan bersama ngomong-ngomong. Para prajurit klan Lin yang dia temui, tua dan muda, semuanya membungkuk dan memberi hormat ketika mereka melihat Lin Ruohan. Lin Ruohan berkata dengan ringan, klan Lin dulunya adalah keluarga kuno di dunia Changlan. Sejak ayahku menjadi Kaisar Dewa di klan Lin dan mendirikan dunianya sendiri, klan Lin telah menjadi dominan. Petik 2. Tetapi pada tahun itu, ketika berita kematian ayahku menyebar, banyak orang dari dunia lain terlibat dalam urusanku. Wilayah Lin Clan. Dalam puluhan ribu tahun terakhir di dunia baru, saya telah bekerja keras untuk melenyapkan kekuatan campuran lainnya dalam klan saya dan di dunia Tianyuan. Puluhan ribu anggota klan Lin saya telah mati di tangan saya. Mendengar ini, Mu Yun mengangkat alisnya. Lin Ruohan terlihat sangat cantik, tetapi jika dia bisa menjadi pemimpin klan hanya karena dia adalah putri Kaisar Dewa, itu pasti tidak mungkin. Kekuatan dan keterampilannya mungkin tidak buruk sama sekali. Lin Ruohan melanjutkan, dunia baru ini terlihat damai,
tetapi semua pihak sedang mengumpulkan kekuatan. Ada ketenangan di permukaan air, tapi sudah ada pertarungan berdarah di bawah air. Saya tidak tahu banyak tentang dunia timur, tapi di sini, di dunia barat, berbagai dunia kaisar dewa sudah memiliki banyak gesekan satu sama lain. Oh, Mu Yun tidak bisa menahan tawa, masing-masing kaisar dewa di dunia barat ini memiliki hubungan dekat dengan Li Changlan. Bagaimana mereka masih bisa bertarung? Mengapa tidak? Lin Ruohan tersenyum sedikit dan berkata, Li Changlan belum pernah muncul sebelumnya. Kedua, kaisar dewa saat ini di dunia barat, Chang Mingyan, Tian Yixuan, dan Di Yisun, jelas satu kubu dengan Li Changlan, Keming Yiyuan, Gui Yixian, Si Tongtian, dan Suan Yuan Mou, tetapi tidak membuat pernyataan. Selain itu, klan Lin, klan Sang, dan Li Changlan kita tidak mungkin bisa bersatu. Konfrontasi antara kedua kubu di era prasejarah telah hilang selamanya. Kini kelompok-kelompok besar saling waspada. Mu Yun tidak bisa menahan tawa dan berkata, mengapa kalian suku Lin dan Sang tidak bisa bersama Li Changlan? Lin Ruohan memandang Mu Yun dan berkata dengan serius, jika aku memberitahumu bahwa ayahku dibunuh oleh Li Changlan, apakah menurutmu aku masih bisa memimpin klan Lin dan berlindung dengan Li Changlan? Begitu kata-kata ini keluar, Mu Yun berhenti. Bagaimana Anda tahu? Saya tidak tahu siapa yang melakukannya. Lin Ruohan berkata dengan ringan, Li Changlan dan Mu Futu tidak dikecualikan, jadi saya tidak tertarik pada mereka. Dengan kata lain, dunia Tianyuan dan dunia Tianyu sekarang ingin bekerja sama dengan ayah dan ibuku. Mu Yun akhirnya mengerti sesuatu sekarang. Lin Ruohan menggelengkan kepalanya saat ini. Tidak. Kami tidak bekerja sama dengan ayah dan ibumu, tapi kami bekerja sama denganmu, Mu Yun. Kami hanya mengenalimu. Lin Ruohan memandang Mu Yun dan berkata dengan serius, kami tidak mempercayai Ye Liuli, Mu Xiaotian, atau Mu Qingyu, Ye Yunlan. Kami percaya padamu, Mu Yun, apakah kamu mengerti? Mu Yun tersenyum dan berkata, saya satu sekolah dengan ayah dan ibu saya. Mungkin. Lin Ruohan dan Mu Yun sedang berjalan di klan Lin ketika mereka tiba-tiba berhenti. Mu Yun ada di belakangnya dan sosoknya berhenti. Bolehkah aku memelukmu? Lin Ruohan menatap Mu Yun dengan matanya yang indah dan berkata tiba-tiba. Setelah mendengar ini, Mu Yun berdiri di sana dengan pandangan kosong, tercengang. Ini seperti dua pria dan wanita yang baru saja bertemu makan bersama, dan saat mereka sedang makan, wanita tersebut tiba-tiba meletakkan sumpitnya dan mencium pria tersebut, yang membuat orang lengah. Semua orang jelas sedang ngobrol dengan baik, kenapa kamu tiba-tiba ingin bertingkah seperti huligan? Ini, Mu Yun memandang Lin Ruohan dan tidak bisa menahan senyum dan berkata, bukankah ini tidak bagus? Tapi Lin Ruohan sudah melangkah maju dan mendatangi Mu Yun. Dia melingkarkan lengannya di leher Mu Yun dan memeluk Mu Yun dengan erat. Pelukan tanpa keraguan, pelukan ini. Mu Yun tercengang, tapi kemudian, Mu Yun tiba-tiba merasakan bahunya basah oleh air mata. Lalu, tubuh Lin Ruohan sedikit gemetar. Dan pada saat ini, Mu Yun merasakan kesedihan datang dari lubuk hatinya. Dia tidak tahu kenapa dia merasa sedikit tertekan. Perasaan ini sangat aneh. Sama seperti ketika dia melihat Lin Yan dalam bahaya, dia merasakan belas kasihan di dalam hatinya. Waktu yang lama, Lin Ruohan melepaskan lengannya, menyeka air matanya dengan lembut, tersenyum tipis dan berkata, oke. Mu Yun berdiri di sana, tidak tahu harus berkata apa untuk sesaat. Lin Ruohan bergerak dengan telapak tangannya, dan kedua sosok itu naik ke udara dan tiba di pegunungan klan Lin. Ia terbang melewati pegunungan tinggi dan akhirnya jatuh ke dalam lembah. Bunga-bunga di lembah bermekaran penuh dan wanginya melimpah. Sesosok berdiri di antara bunga-bunga itu, merasakan kedatangan kedua orang itu dan memandang mereka dengan mata yang indah. Wanita itu berdiri di antara bunga-bunga, rambutnya yang panjang dan hitam legam terselip di antara jari-jarinya yang seputih salju, diikat menjadi sanggul, dengan jepit rambut gioknya diikat longgar. Alisnya gelap dan gelap, kulitnya putih dan berminyak seperti lemak tanpa bedak, dan bibirnya semerah buah merah. Rantai manik-manik merah dikenakan di pergelangan tangan, putih seperti salju, merah seperti api, sangat cerah. Ia mengenakan rok kuning cerah, diikat dengan pita zamrud di bagian pinggang, memamerkan sosok anggunnya dalam balutan bunga ini. Dengan latar belakang laut, ia menonjolkan segala jenis pesona. Wanita lain yang bisa dinilai sebagai yang terbaik di hati Mu Yun. Dan jika Anda perhatikan lebih dekat,
Anda dapat melihat bahwa alis dan ekspresi wanita ini sangat mirip dengan Lin Ruohan. Mungkinkah, adalah, Lin Ruohan tersenyum dan berkata, Ibu, dia ada di sini. Sungguh, ini, adalah Kaisar Dewa Tianyu Sang Gongyu, yang terkenal di seluruh dunia. Wanita itu berdiri di antara lautan bunga, menatap Mu Yun dengan matanya yang indah, lalu sosoknya melintas dan muncul di depan Mu Yun. Matanya memandang Mu Yun dari atas ke bawah, seolah ingin melihat Mu Yun secara terbalik. Tiba-tiba, wanita itu melangkah maju, bertatap muka, hampir di depan Mu Yun. Tangannya yang seperti batu giok perlahan terangkat dan dengan lembut memegang pipi Mu Yun. Khawatir, Mu Yun panik. Apa yang terjadi? Apakah ibu dan anak ini tertarik padaku? Setelah beberapa saat, seolah dia sadar akan kehilangan ketenangannya, wanita itu perlahan menurunkan tangannya dan berkata, Tuan mudamu, silakan duduk. Dengan mengatakan itu, wanita itu berbalik dan memimpin Lin Ruohan dan Mu Yun ke sebuah lembah di antara bunga-bunga di lembah itu. Kemudian, wanita itu melambaikan tangannya dengan lembut, dan cangkir emas serta cangkir giok muncul di antara mereka bertiga. Ini anggur Bai Hua yang aku seduh saat aku bosan. Cobalah. Lin Ruohan menuangkan anggur. Mu Yun mengambil gelas anggur dengan agak gelisah dan menyesapnya. Rasa di mulutnya sangat nikmat. Aku tidak menyangka Ye Yunlan, yang sepanjang hari begitu ceroboh, ternyata melahirkan seorang putra yang terlihat cukup pendiam. Wanita itu tersenyum dan berkata, Halo, Mu Yun, nama saya Sang Gongyu. Setelah mengatakan ini, Mu Yun dengan jelas merasakan energi wanita itu berfluktuasi. Sejujurnya, beberapa kaisar dewa yang ditemui Mu Yun sejauh ini tidak seperti yang dipikirkan Mu Yun. Para kaisar dewa yang dia pikirkan masing-masing harus memiliki penampilan yang menggemparkan dan aura yang tak tertandingi. Sekarang setelah dia melihat orang-orang ini, dia merasa lebih seperti orang biasa. Tentu yang saya maksud bukan penampilannya, tapi momentumnya. Tapi Mu Yun bergidik ketika dia memikirkan bahwa dunia Qian Kun yang luas, dihuni oleh triliunan makhluk, dihancurkan oleh kaisar dewa seperti itu. Kamu seharusnya melihat celah di dunia Songtian. Sang Gongyu melanjutkan, mungkin dalam waktu dekat, tokoh-tokoh top di setiap dunia akan mendalaminya, dan bencana Yuan-Yuan kedua mungkin telah terjadi di sana. Nada suara Sang Gongyu tenang. Apakah kamu siap? Sekarang aku adalah dewa abadi, untuk apa aku bersiap? Jangan merasa kamu tidak berarti. Sang Gongyu berkata dengan tenang, kamu adalah kunci segalanya. Aku, klan Sang, dan klan Lin semua akan mendukungmu. Apapun yang ingin kamu lakukan, kami akan menjadi perisai di depanmu dan tombak di tanganmu. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Mu Yun segera berkata, mengapa? Mengapa Anda dan Lin Ruohan, mewakili klan Sang dan Lin, sangat mendukung saya? Mungkinkah aku juga pionmu? Begitu kata-kata ini keluar, Sang Gongyu tertawa bodoh, membuat Bai Hua redup. Dia menatap Mu Yun dan berkata, tentu saja tidak. Adapun kenapa, kamu tidak akan memahaminya sekarang, tapi kamu akan mengetahuinya di masa depan. Apakah karena Lin Tianyuan? Begitu kata-kata ini keluar, Sang Gongyu dan Lin Ruohan terkejut. Mu Yun tersenyum pahit dan berkata, itu benar. Saya telah menerima biografi Guru Sikong. Mengatakan itu adalah pengaturan orang tua saya, akan lebih baik untuk mengatakan bahwa Guru Sikong memilih saya saat itu dan menyerahkan semua yang dia miliki untuk memenuhi kebutuhan saya. Tuan Sikong dan Lin Tianyuan adalah teman sumpah. Tuan Sikong memilih saya, begitu pula Lin Tianyuan, bukan? Itulah kenapa kamu begitu tertarik padaku. Mu Yun melanjutkan, ada beberapa jejak Lin Tianyuan di tubuhku. Saya bertemu Lin Yan sebelumnya, dan beberapa hari yang lalu saya bertemu Lin Lu dan yang lainnya, serta Lin Ruohan, dan Anda Sang Gongyu. Saya tidak tahu mengapa, tetapi saya selalu merasakan kedekatan di hati saya, dan kamu merasakan hal yang sama terhadapku. Mungkinkah, saya adalah reinkarnasi dari Lin Tianyuan, kan? Setelah mengatakan ini, Sang Gongyu dan Lin Ruohan terkejut dan tetap di tempat mereka berada. Tidak mungkin putriku bisa bersama putramu. Jika aku benar-benar reinkarnasi dari Lin Tianyuan, maka itu akan menjadi berantakan. Sang Gongyu memandang Mu Yun dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, kamu punya ide besar. Petik 2. Aku berkata, kamu akan mengerti di masa depan, tapi sekarang, dunia Tianyu dan dunia Tianyuan kita tidak akan bersatu dengan Li Changlan atau Mufutu.
Memilihmu adalah yang terbaik. Cukup bagimu untuk memahami hal ini. Adapun alasannya, kamu akan tahu dalam waktu dekat. Sang Gongyu berkata dengan serius, ingat, kami memilih kamu, bukan kubu orang tuamu, dan kamu adalah penghubungnya, jadi berhati-hatilah untuk mengontrol identitasmu. Mu Yun menggaruknya kepala karena malu. Dukungan dari kedua dunia, apakah ini hal yang baik? Tentu saja itu hal yang hebat. Misalnya, faksi Li Changlan termasuk Tian Yixuan, Earth Yisun, Chang Mingyan, Li Haokong, serta klan Dewa Jiwa dan klan Dewa Tulang. Sekte Mufutu termasuk Yusura, Gu Pituo, Wu Futian, Fu Wuxian, dan Diming. Adapun faksinya, Ye Liuli, Mu Xiaotian, Mu Qingyu, dan Ye Yunlan adalah satu-satunya Dewa Kaisar. Saat ini, dengan tambahan Sang Gongyu, Kaisar Dewa, dan Lin Ruohan, alam Dewa Wutian yang tidak diketahui, itu adalah aliansi berkaki tiga yang sebenarnya. Adapun klan dewa besar lainnya, klan kuno, dan beberapa Wutian, mereka tidak mampu bersaing. Sang Gongyu memandang Mu Yun dan berbicara lagi, kamu tidak perlu terlalu banyak berpikir. Kekuatan tidak berarti segalanya. Jalan yang kamu lalui sebelumnya telah diaspal. Jalan di depan tidak akan bergelombang. Tetapi untuk mencapai puncak, itu tetap tergantung pada diri Anda sendiri, kata Sang Gongyu sambil menatap ke langit. Bahkan di dunia Tianyuan ini, sekilas retakan masih terlihat jelas. Di celah ini, saya menyebutnya garis Suantian, mungkin disebabkan oleh jalan surga. Baik Li Changlan maupun Mufutu tidak memiliki kemampuan untuk melakukan gerakan seperti itu. Apa yang disebut Dao Surgawi sangat ilusi dan sulit dipahami. Sama seperti kita para kaisar dewa, mereka hidup berdampingan dengan Dao Surgawi, tetapi mereka lebih lemah dari Dao Surgawi. Lagi pula, Tiandao hanyalah nama yang kuberikan. Aku tidak tahu di mana itu. Satu-satunya orang yang mengetahui lebih banyak tentangnya di dunia ini mungkin adalah Ye Changjin, Li Changlan, Mu Futu dan Mu Xiaotian. Sang Gongyu melanjutkan, Mu Yun, ketika aku memilihmu, aku menyerahkan nasib diriku, klan Sangku, dan klan Lin padamu. Aku harap kamu mengerti. Setelah percakapan, Mu Yun tidak mengerti alasannya pada akhirnya. Hanya saja Sang Gongyu sudah mengatakannya, jadi dia hanya bisa menunggu dan melihat. Mu Yun pergi dengan cepat. Putra satu-satunya Sang Gongyu berdiri di antara bunga-bunga itu, dengan lembut memetik bunga merah dengan telapak tangannya, menaruhnya di telinganya, dan bergumam, saat itu, ketika kita pertama kali bertemu di antara bunga-bunga itu, kamu memujiku, mengatakan bahwa manusia lebih baik daripada bunga. Dia memiliki auramu, tapi bagaimanapun juga itu bukan kamu. Aku sangat berharap apa yang dia katakan tentang reinkarnasi itu benar. Gumam Sang Gongyu pada dirinya sendiri. Kekosongan itu sedikit bergoyang. Sesosok muncul di lembah saat ini. Pengunjung itu mengenakan jubah panjang, dengan sikap terkendali dan ekspresi agak gelisah dan sedikit malu. Apa yang kamu lakukan di sini? Sang Gongyu berkata dengan suara dingin. Pengunjung itu tersenyum dan berkata, Gongyu, kapan kita menjadi begitu aneh satu sama lain? Chang Mingyan, nada suara Sang Gongyu tiba-tiba meninggi. Setelah menenangkan diri beberapa saat, seolah memaksakan dirinya untuk tenang, Sang Gongyu akhirnya berkata, Chang Mingyan, kita tidak akrab satu sama lain sejak awal. Karena kamu memilih Li Changlan. Gongyu, bagaimanapun juga, dia adalah guruku. Dia membesarkanku, mengajariku, dan membimbingku sehingga aku bisa menjadi kaisar dewa. Tidak mungkin aku bisa tidak menaatinya. Petik 2. Bahkan jika dia salah. Sang Gongyu mengerutkan kening. Chang Mingyan tetap diam. Perlahan, Sang Gongyu berkata, saya hanya tahu bahwa dia mungkin telah membunuh suami saya, atau mungkin Mufutu dan yang lainnya. Oleh karena itu, saya tidak akan terikat dengan siapapun di dunia timur atau dunia barat. Aku bisa mempercayainya. Ya, hanya Mu Yun. Kenapa? Hanya karena dia memiliki aura Lin Tianyuan. Chang Mingyan berkata dengan sedikit bersemangat, Gongyu, jangan bodoh. Bahkan jika Lin Tianyuan tidak dibunuh oleh Mu Xiaotian, bukankah Mu Xiaotian membunuh Lin Tianyuan? Apa yang akan digunakan Tianyuan setelah kematiannya? Siapa yang bersih di bagian barat, timur, dan tengah negara saat ini? Apakah kamu tidak mengerti apa yang saya katakan? Mata indah Sang Gongyu sedikit dingin, dia menatap Chang Mingyan, dan berkata dengan tenang, aku berkata, aku memilih Mu Yun, bukan Mu Xiaotian, atau Mu Qingyu Yeyusi, kamu mengerti.
Begitu kata-kata ini keluar, Chang Mingyan berdiri di sana, tidak tahu harus berkata apa saat. Keduanya saling berhadapan dalam diam, dan Chang Mingyan akhirnya berkata, sejauh yang saya tahu, guru telah memasuki Xian Xuantian yang Anda sebutkan, dan Mu Xiaotian juga ada di sana. Selain itu ada Mu Futu dan Ji Ziyuan. 2 orang. Setelah kata-kata itu jatuh, sosok Chang Mingyan melintas dan menghilang. Setelah sekian lama, Lin Ruohan muncul lagi. Ibu, melihat Sang Gongyu, Lin Ruohan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, apakah itu Paman Yan? Di masa lalu, 9 kaisar Dewa Agung di bawah Li Changlan tidak ada bandingannya di dunia barat, dan tentu saja semua kaisar dewa cukup akrab satu sama lain. Ketika bencana dinasti Yuan pecah, mereka bertempur berdampingan oleh. Karena itu, Lin Ruohan sudah tidak asing lagi dengan Dewa Kaisar Changming, melainkan akrab dengannya. Sang Gongyu mengangguk, lalu berkata, abaikan dia, apakah kamu siap sekarang? Tampak menyayangi di wajahnya. Ekspresi Lin Ruohan sedikit kaku, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, apakah perlu. Dalam 20.000 tahun terakhir, saya telah berhubungan dengannya, dan orang itu benar-benar mesum. Putriku tidak ingin ada hubungannya dengan dia. Ya, Sang Gongyu memandangi putrinya dan tidak bisa menahan senyum, jika itu masalahnya, maka jika kamu masih pergi ke sana dari waktu ke waktu, cukup putuskan kontak dengannya. Setelah mengucapkan kata-kata ini, rona merah muncul di wajah Lin Ruohan, dan dia tidak bisa menahan diri untuk berkata, Ibu, aku khawatir dia. Apa, jika Mu Yun gagal, maka dia pasti akan mati. Jika kita memilih Mu Yun, secara alami kita tidak akan bisa bertahan. Lin Ruohan berkata perlahan, tetapi jika Mu Yun berhasil, apa hubungannya dengan Mu Yun? Saya tidak peduli seperti apa dia di masa lalu. Tapi di masa depan, jika Mu Yun menjadi penguasa sisi ini, apakah ekornya tidak akan terangkat ke langit? Saya khawatir saya tidak bisa mengendalikannya. Begitukah? Sang Gongyu berkata dengan ringan, jika memang demikian, jika kamu bisa menjadi kaisar dewa, apakah kamu takut tidak akan mampu menekannya? Selain itu, apakah kamu bisa mengendalikan itu atau tidak tergantung bukan pada kekuatan, tapi pada keterampilan. Klan Sang kami, dia dan klan Lin semua adalah pendukungmu, jika dia masih berani main-main, aku secara pribadi akan mengebiri dia ketika saatnya tiba. Lin Ruohan tercengang. Apa, tidak tahan untuk pergi? Tentu saja tidak. Sang Gongyu memandang putrinya dan berkata sambil tersenyum, Mu Yun tidak akan mempercayai kami hanya berdasarkan 2 kata dari Anda dan saya. Dia hanya berpikir bahwa kami memanfaatkannya. Jika kamu bisa berkumpul dengan Xie Qing, itu akan sangat bagus. Ditambah Yun Xuan dan Yudan, klan Sang, klan Lin, dan klan Mu semuanya terikat bersama. Ling Zetian memberi Mu Yun semua pedang pembunuh 5 roh yang diwarisi oleh klan Dewa 5 roh. Ini bukan hanya untuk menunjukkan cintanya kepada cucu iparnya, tetapi juga pengumuman bahwa klan Dewa 5 roh dan alam Xiaotian, alam Yunlan dan dunia Liuli sudah berdiri bersama. Lin Ruohan mengangguk dan berkata, putriku mengerti. Dari manusia hingga dewa, selama berabad-abad, berbagai koneksi sangat diperlukan untuk hubungan satu sama lain. Darah lebih kental daripada air, dan ini berlaku untuk makhluk di tingkat mana pun. Li Changlan, hanya segelintir orang yang berani menghancurkan klan Li kuno dan tidak memiliki kemanusiaan sama sekali. Di dunia besar saat ini, seperti klan Sang, klan Lin, klan kuno, klan Ye, Del, yang mana tidak memiliki situasi keluarga yang kohesif. Oke, Sang Gongyu tersenyum dan berkata, jika kamu benar-benar tidak menyukainya, putuskan saja kontak ketika dia kembali. Lagi pula, kamu hanyalah kamu yang lain di tempat terkutuk itu, dan dia tidak tahu. Lin Ruohan berpikir sejenak dan berkata, putriku punya keputusannya sendiri. Sang Gongyu tersenyum dan tidak berkata apa-apa lagi. Dunia baru, di ruang langit dan bumi yang gelap dan luas tak berujung. Seekor naga bersisik biru muda, panjangnya hampir 10.000 kaki, membubung di antara langit dan bumi. Perlahan, sosok naga dewa itu berhenti, dan kemudian berubah menjadi seorang pemuda berpakaian hijau tampilan yang tampan dan mempesona. Rambut panjang pemuda itu diikat, dan sehelai rambut di depan keningnya berkibar tertiup angin, membuatnya tampak agak anggun. Persetan dengan leluhur, dan menghadapi seorang pria berpakaian dan berjubah hitam yang berdiri di puncak gunung, dia menundukkan kepalanya dan berlutut.
Dia berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Tampaknya ada kehampaan tak berujung di sekelilingnya, misterius dan mendalam. Orang ini tidak lain adalah Mu Xiaotian, kepala paviliun Taisui, yang paling terkenal dari 10 wutian teratas di dunia baru. Mu Xiaotian menoleh untuk melihat pemuda berbaju hijau dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Xie King. Sudah berapa kali ku bilang padamu, jangan panggil aku leluhur Qian. Aku bukan leluhurmu King Yu. Namanya Sun Zui." Xie King bangkit, mendekati pria berjubah hitam itu, dan berkata sambil tersenyum tersanjung, "Itu disebut ayah baptis. Ayah baptis, kapan saya bisa keluar dari tempat hantu ini? Bukankah kamu mengatakan bahwa anakku telah meninggalkan alam bodi dan mencapai titik di mana Tuhan abadi? Aku sudah bertahun-tahun tidak bertemu dengannya. Bocah itu pasti merindukan ayahnya dan aku. Dan tahukah Anda, saya sekarang telah mencapai alam Dewa Wutian. Sekarang saya bisa mengalahkannya, saya harus mempermalukannya." Mu Xiaotian tidak bisa menahan garis-garis gelap di wajahnya ketika dia mendengar kata-kata Xie King yang sama sekali tidak relevan. "Mu Yun, Xie King, sungguh sepasang harta karun yang hidup. Saya pikir saat itu, ayahmu Xie Yuan adalah putra yang tak tertandingi dan bangga dari klan naga ilahi ungu emas yang hanya dapat ditemui dalam jutaan tahun. Jika dia tidak mati, sekarang saya khawatir Dewa Ungu Emas klan naga akan menyatukan dunia naga ilahi. Ibumu, meskipun dia memiliki kepribadian yang lebih lembut, dia tetaplah seorang putri dari klan Tianchang Qinglong, dan dia masih belum memiliki bakat untuk berkultivasi. Kenapa kamu lahir di Changlan, dan kamu seperti ini?" Ketika Mu Xiaotian mengucapkan kata-kata ini, Xie King langsung merasa tidak puas dan berkata, "Kakek, kamu tidak bisa menyalahkanku, kamu harus menyalahkan ayah baptis dan ibu tirimu." "Hah?" Mu Xiaotian mengerutkan kening. Keduanya gagal mendidik anak laki-laki itu Mu Yun dengan baik. "Aku disesatkan oleh Mu Yun. Ah, saya tidak percaya kamu. Meskipun kamu telah mencapai alam ilahi Wutian sekarang, kamu kurang memiliki sejumlah pelatihan. Terlebih lagi, apakah kamu sudah menguasai seni naga leluhur surgawi?" Mendengar ini, Xie King terkekeh dan berkata, "Seni naga leluhur surgawi terlalu sulit, saya tidak dapat mempelajarinya." "Kakek, apakah Anda berbohong kepada saya? Seni ajaib ini, menurut saya, tidak mungkin untuk mempelajarinya." "Ah!" Mu Xiaotian mencibir sebelum berbicara. Saat itu, Ye Xiaoyao, putra kebanggaan klan Ye, Su Siwan, putri kebanggaan klan Su, Xie Yuan, pemimpin muda klan Zijin Shenlong dari klan naga, yaitu ayahmu, dan Yun Nichang, ibumu. Mereka berempat memasuki Changlan, dan bahkan ditekan oleh aturan dunia Changlan, dan kekuatan mereka sangat berkurang. "Tahukah kamu kenapa?" Xie King mau tidak mau berkata, "Lihat koin perak tua Li Changlan. Sebelum zaman prasejarah, klan Shenlong melahirkan seorang kaisar naga, yang menyatukan semua klan di dunia Shenlong. Dia menciptakan seni naga leluhur surgawi miliknya sendiri. Seni naga leluhur surgawi memiliki kekuatan untuk menekan semua naga. Pada saat itu, hanya kaisar naga yang bisa mempelajari seni dewa tertinggi ini. Kemudian, ketika kaisar naga jatuh, seni dewa tertinggi ini dibagi di antara klan naga utama. Belakangan, salinan aslinya hilang dan tidak ada yang mengetahuinya lagi. Oleh karena itu, klan naga terpecah dan tidak dapat bersatu. Kalau tidak, apa yang akan terjadi pada dua manusia burung Li Changlan dan Mufutu?" Xie King tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, bagaimana kaisar naga bisa mati jika dia menahannya di mulutnya seperti itu. "Mu Xiaotian, kakek, tolong beritahu saya tidak akan banyak bicara." Xie King berkata sambil tersenyum. Mu Xiaotian melanjutkan, "Kemudian, Xie Yuan menjelajahi berbagai situs bersejarah di dunia Qiankun, menemukan beberapa informasi dan jejak seni naga leluhur, dan menciptakan seni naga leluhurnya sendiri. Anda telah berlatih seni naga leluhur di Changlan, dari." Petik 2. Pergi ke Changlan juga untuk menyempurnakan seni naga leluhur surgawi. Mu Xiaotian menghela nafas dan berkata, "Dia berhasil. Dan trik ini dilakukan oleh ayahmu untukmu, jadi kamu harus mempelajarinya meskipun kamu tidak bisa mempelajarinya." Mu Xiaotian berkata dengan sungguh-sungguh, hanya dengan mempelajari seni naga leluhur surgawi Anda dapat menekan ribuan naga di alam ilahi Wutian dan menjadi kaisar naga baru dari klan naga. Hanya dengan begitu Anda dapat membantu putra bodoh Anda. Setelah berpikir untuk beberapa saat, Xie King berkata, "Saya mengerti, demi anak saya harus berhasil."
Mu Xiaotian mengangguk. Kalau begitu, silakan pergi, Ayah Baptis. Aku akan merenungkannya sendiri di makam naga ini. Aku tidak akan keluar sampai aku berhasil. Mu Xiaotian melambaikan tangannya dan menghilang. Xie Qing merasakan Mu Xiaotian pergi, tersenyum, dan segera berubah menjadi cahaya biru dan menghilang. Hanya saja tidak lama, sosok Mu Xiaotian muncul lagi. Tunggu sebentar, di samping Mu Xiaotian, sosok tak tertandingi muncul. Kamu masih di sini. Mu Xiaotian berkata sambil tersenyum, Sang Gongyu, masalah putrimu tidak diatur olehku, itu adalah keinginan ibu dan anakmu sendiri. Sang Gongyu berkata dengan wajah dingin, Mu Xiaotian, aku benar-benar meremehkanmu. Tidak, semua orang di dunia ini meremehkanmu. Makam naga kuno yang tak ada habisnya tempat klan Shenlong dikuburkan selamanya, bahkan karakter klan Shenlong pun tidak bisa ditemukan, tetapi kamu dapat menemukannya, dan itu telah menjadi tanah suci pelatihan eksklusif Xie Qing. Kamu juga menemukannya, kata Mu Xiaotian sambil tersenyum. Kamu sengaja membuatku menemukan tempat ini. Sang Gongyu berkata dengan dingin, aku terlalu malas untuk berbicara omong kosong denganmu. Selama bertahun-tahun, Ruohan telah berhubungan dengan Xie Qing. Aku melihat gadis itu benar-benar tersentuh, meskipun aku tidak tahu di mana Xie Qing berada, seekor naga bajingan, baiklah. Tetapi karena kamu telah berkomplot melawanku begitu lama, semua orang harus membuka jendela atap dan berbicara terus terang. Mu Xiaotian mau tidak mau berkata, aku tidak berkomplot melawanmu. Sang Gongyu berkata dengan dingin, di dunia segala alam, banyak orang telah mencoba menemukan makam naga, tetapi mereka belum menemukannya. Anda menemukannya, dan kebetulan putri saya juga menemukannya. Kebetulan Yi Tianze ayahnya dimakamkan di sini, aku kebetulan bertemu Xie Qing di sini, apa menurutmu aku bodoh? Mu Xiaotian terbatuk dan berkata, akulah yang membuat koneksi. Berhenti bicara omong kosong. Sang Gongyu kemudian berkata, 2 syarat. Kamu bilang, pertama, putriku harus menjadi kaisar dewa di masa depan. Mu Xiaotian berkedip dan berkata, saya sendiri bukan kaisar dewa, bagaimana saya bisa menjamin bahwa putri Anda bisa menjadi kaisar dewa? Namun, saya dapat menjamin bahwa setidaknya setelah ini, dia bisa menjadi salah satu dari 10 wutian teratas. Di sana bukan jaminan bahwa orang biasa bisa menjadi kaisar dewa di masa depan. Sang Gongyu mengangkat alisnya dengan dingin dan berkata perlahan, kedua, jika Xie Qing berani main-main dengan wanita lagi mulai sekarang, aku tidak akan melepaskannya. Tentu saja, di masa depan, jika dia lebih kuat dariku, atau dia memiliki pembantu. Bahkan jika aku tidak bisa mengalahkannya, demi kebahagiaan seumur hidup putriku, aku akan membunuh siapapun yang berani tidur dengannya, dan aku, Sang Gongyu, akan melakukan apa yang aku katakan. Mendengar ini, Mu Xiaotian sedikit terkejut. Sangat kejam, tapi Xie Qing lah yang seharusnya sakit kepala, bukan Mu Xiaotian. Mu Xiaotian tersenyum dan berkata, aku akan berusaha sebaik mungkin untuk mengawasi anak baptisku. Omong-omong, Xie Qing adalah anak baptisku, dan putrimu bersamanya, jadi memanggilku pamanmu tidaklah berlebihan, kan? Gulungan, Sang Gongyu meraihnya dengan tangannya. Sosok Mu Xiaotian menghilang. Cuma bercanda, hahaha. Mu Xiaotian berkata dengan suara nyaring, dalam waktu kurang dari 10 tahun, Xian Xuantian pasti akan berubah. Pada saat itu, bencana Yuan-Yuan kedua mungkin telah dimulai sepenuhnya. Sang Gongyu, aku tidak punya banyak waktu tersisa untukmu. Sang Gongyu berdiri di puncak gunung, memandangi dunia tanpa akhir dengan mata yang indah, dan berkata dengan ringan, kali ini, saya tidak ingin bertahan hidup. Saya hanya ingin menemukan orang yang membunuh suami saya, meskipun saya tidak bisa membunuhnya, aku tidak akan mati. Permudahlah dia. Suara dingin menghilang, tertiup angin. Di saat yang sama, di sisi lain, Xie Qing berkeliaran di sekitar makam naga, dan akhirnya muncul di tanah kuno dengan lingkungan yang indah, pegunungan dan air. Qing merapikan pakaiannya, menunjukkan senyuman yang menurutnya cantik dan tampan, dan menuju ke lembah. Asap dari panci masak menggulung di lembah, dan seorang wanita dengan rok polos, dengan rambut panjang diikat santai dengan jepit rambut kayu, sedang sibuk memasak makanan lezat. Yin, Xie Qing kembali dengan senyuman di wajahnya, mengangkat ujung hidungnya, dan berkata dengan penuh semangat, makanan enak apa yang kamu buat lagi? Makhluk di dunia kuno ini,
tetapi Xie Qing telah tinggal di sini selama hampir 20.000 tahun dan belum pernah melihat orang yang hidup. Dia secara tidak sengaja bertemu dengan wanita yang menyebut dirinya Yin Yin. Dia telah kehilangan ingatannya. Saya hanya tahu bahwa nama saya Yin Yin. Xie Qing juga bertanya pada Mu Xiaotian, tetapi Mu Xiaotian hanya memberitahunya secara misterius, biarkan alam mengambil jalannya. Membiarkan alam mengambil jalannya dan mengkritik Xie Qing sesuai dengan warna lamanya berarti hidup harmonis dengan wanita bernama Yin Yin ini. Selama bertahun-tahun, Xie Qing telah berlatih di dunia tanpa batas ini, sementara Yin Yin tinggal di lingkungan alam yang damai ini. Keduanya baik-baik saja, terlebih lagi, Yin Yin sangat cantik, tapi dia tidak terlihat seperti wanita cantik seperti itu. Namun setelah bergaul siang dan malam, Xie Qing menjadi bergantung padanya. Ketergantungan seperti ini tidak dapat dijelaskan atau dipahami. Xie Qing berpikir bahwa jumlah wanita yang dia tiduri bukan 10.000, tetapi 8.000, tetapi tidak ada yang pernah memberinya perasaan ini. Ngomong-ngomong tiba-tiba, sepertinya, anak yang hilang telah kembali. Tentu saja, Xie Qing merasa dia tidak akan pernah kembali. Menyerahkan lautan bunga demi sekuntum bunga jelas bukan gaya Xie Qing. Bahkan Mu Yun menyerahkan lautan bunga demi 9 bunga. Xie Qing berpikir lebih dari sekali bahwa dia akan menerima mereka di masa depan. Tunggu sebentar, Yin Yin tersenyum cerah, seperti 100 bunga bermekaran. Dia bukanlah orang yang cantik, tapi aura di sekujur tubuhnya membuat Xie Qing cukup terobsesi padanya. Tidak lama kemudian, keduanya duduk berhadapan di depan meja kayu. Ada beberapa piring makanan lezat di atas meja, mengeluarkan aroma samar. Mari makan. Keduanya saling memandang, tersenyum, dan menggerakkan sumpit mereka, seperti pasangan penuh kasih yang telah hidup bersama selama bertahun-tahun. Makannya sudah selesai. Keduanya berjalan keluar lembah berdampingan, menikmati ketenangan dan keindahan dunia yang damai dan tenteram ini. Bagi Xie Qing, kebersamaan Yin Yin selama bertahun-tahun telah membuatnya sangat tenang dan nyaman. Ini adalah sesuatu yang tidak dimiliki wanita lain. Selain itu, keduanya tampaknya memiliki pemahaman yang diam-diam dan sangat peduli satu sama lain, tetapi Xie Qing tidak memiliki banyak pikiran kotor. Nafsu terhadap wanita lain berubah menjadi murni, cinta pada Yin Yin. Saat saya berjalan, saya sampai di sebuah lembah kecil dan melangkah ke sebuah lembah kecil. Suara gemericik air terdengar. Di lembah terdapat kolam dingin dengan kabut yang meninggi. Xie Qing, apakah kamu menyukaiku? Yin Yin memegangi rambutnya dengan jarinya dan berkata tiba-tiba. Menyukai, Xie Qing berkata dengan tenang. Apakah kamu tahu apa yang aku maksud dengan suka? Tahu, Xie Qing tersenyum dan berkata, selama bertahun-tahun, saya tidak pernah menanyakan asal-usul Anda, dan Anda tidak pernah bertanya kepada saya, tetapi Anda dan saya hidup bersama dan kami memahami pikiran satu sama lain, bukan? Ya, Yin Yin memandang Xie Qing, matanya jernih dan dia berkata, kalau begitu, apakah kamu bersedia menikah denganku? Pasangan, ketika Xie Qing mendengar ini, dia tampak terkejut. Selama bertahun-tahun, dia telah tidur dengan banyak wanita, tetapi yang lebih penting, semua orang saling memahami. Kamu tidur denganku, aku tidur denganmu, tidak ada yang memanfaatkan yang lain. Ini pertama kalinya seorang wanita memintanya menikah. Saya bersedia, sebagai seorang veteran, Xie Qing tentu saja tidak ragu-ragu. Nyata, Yin Yin melanjutkan, saya tidak bertanya tentang masa lalu Anda, hanya tentang masa depan Anda. Mulai sekarang, Anda hanya dapat memiliki saya sebagai seorang wanita. Dengan kata lain, jika Anda ingin tidur dengan saya, Anda hanya dapat tidur dengan saya. Apakah kamu mengerti? Tentu saja, Xie Qing berkata dengan tenang, kecuali kamu, wanita lain bagiku hanyalah kerangka merah muda. Tentu, bagus. Yin Yin melangkah maju dan memandang Xie Qing. Dengan gerakan lembut tangan gioknya, kabut perlahan menebal di lembah. Kalau begitu, kamu bersumpah. Yin Yin berkata dengan nada tenang, dalam hidup ini, mulai sekarang, hanya akulah satu-satunya, jika aku melanggar sumpah ini. Jika aku melanggar sumpahku, aku akan membuat adikku tidak mampu berdiri dan menjadi manusia tak berguna seumur hidupnya. Apakah ini kata-kata yang tulus? Xie Qing selesai berbicara dan tampak serius. Bagus. Kabut menyebar. Xie Qing menyadari bahwa dia tiba-tiba tidak bisa melihat Yin Yin di sampingnya. Yin Yin, kamu di mana? Xie Qing berteriak, tapi tidak ada jawaban. Namun tak lama kemudian,
kabut di lembah berangsur-angsur menghilang, dan seorang wanita berdiri di atas batu halus hantan. Wanita itu tampak berusia 20-an dan hanya mengenakan gaun kasa putih tipis. Sosoknya tinggi dan lurus, langsing dan anggun, dengan ciri cembung dan cekung yang terlihat jelas, pinggang ramping, tanpa bekas lemak, dan dada penuh buah-buahan. Dan rambut panjangnya diwarnai dengan tetesan air, tergerai dengan santai, dan dia berdiri di sana dengan manis, dengan rona merah di wajah cantiknya, yang dingin dan sedikit imut. Xie Qing diam di tempatnya sejenak. Pada saat ini, dia tahu bahwa hatinya tergerak. Kamu bersedia menikah denganku? Aku akan menjadi satu-satunya wanita dalam hidup ini, kan? Ah, ya. Xie Qing hampir meneteskan air liur dan mengangguk. Lalu, tunggu apa lagi? Kata suara wanita itu. Wanita di depannya benar-benar berbeda dari Yingyin. Benar-benar indah dan mengharukan. Hampir seketika, Xie Qing tampil telanjang di depan wanita itu. Kamu, bersikaplah lembut. Wanita itu berkata dengan sedikit cemas, aku belum mengalami. Oh ho 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 ho. Ketika Xie Qing mendengar ini, dia menjadi benar-benar gila dan berteriak aneh. Aku akan mengajarimu, aku akan mengajarimu. Lebih ringan, aku tahu. Xie Qing senang saat ini. Saya belum pernah begitu bahagia dalam hidup saya. Baru sekarang Xie Qing sepenuhnya memahami apa yang dimaksud kakek Qian dengan membiarkan alam mengambil jalannya. Dia tidak punya waktu untuk memikirkan mengapa Yingyin berubah menjadi wanita yang begitu mempesona. Dia hanya tahu bahwa kekuatan kuno di tubuhnya tidak bisa lagi menekan penampilan wanita yang bermain peran seperti itu. Di lembah kecil, pada awalnya cukup sepi, tapi kemudian suara pria dan wanita yang menggetarkan hati secara bertahap mulai terdengar. Waktu yang lama, semuanya tenang. Di samping kolam yang dingin, Xie Qing berbaring telentang dengan ekspresi riang, matanya penuh kepuasan. Di sampingnya, langkah-langkah karakter wanita yang mengenakan kain kasa itu tercabik-cabik, hampir tidak menghalangi sebagian dari kecemerlangannya. Nyaman, wanita itu menopang kepalanya, berbaring di dada Xie Qing, dan bertanya sambil tersenyum tipis.